Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya dan teman saya Yulia Sinta kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang terhormat Ibu Nita Sofia dan teman-teman sekalian, semoga diberi kesehatan, keberkahan kepada kita semua karena telah meluangkan waktunya untuk melihat hasil presentasi kami. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Putri Nurhaliza dengan NIM 2105398 dan teman saya yang bernama Yulia Sinta dengan NIM 2105318. Baik, lanjut kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada materi yang akan dibawakan oleh teman saya Yulia Sinta. Yang pertama, fungsi revenue dan cost atau fungsi biaya. Fungsi biaya marginal atau MC adalah derivatif pertama dari fungsi biaya total atau TC. Oleh karena itu, untuk memperoleh fungsi biaya total, TC sama dengan FQ. Kita harus mengintegralkan fungsi biaya marginalnya. Dengan kata lain, fungsi biaya total adalah antiderivatif atau integral dari fungsi biaya marginal. Terus, yang bagian kedua yaitu jenis biaya. Yang pertama, fungsi biaya marginal atau MC, yaitu biaya marginal tambahan biaya yang muncul ketika perusahaan memproduksi satu unit barang lagi. Yang kedua, fungsi biaya rata-rata, yaitu biaya diproduksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. Selanjutnya, rumus AC sama dengan TC per Q sama dengan FQ per Q. Contoh soalnya yaitu, jika diketahui fungsi biaya marginal dari suatu produk adalah MC sama dengan FQ sama dengan 500 tambah 4Q. Tentukanlah fungsi biaya total dan fungsi biaya rata-rata jika biaya tetap diketahui 3.000. Integralkanlah fungsi biaya marginal yang kita peroleh sebagai berikut. Di mana K adalah biaya tetap yang belum diketahui, tetapi dalam kasus ini nilai biaya tetap telah diketahui 3.000. Jadi K sama dengan 3.000. Dengan demikian, fungsi biaya total yang tetap atau semestinya adalah TC sama dengan 500Q tambah 2Q kuadrat tambah 3.000. Selanjutnya, fungsi biaya rata-rata adalah AC sama dengan 2Q kuadrat tambah 500Q tambah 3.000 per Q, sama dengan 2Q tambah 500 tambah 3.000 per Q. Selanjutnya, fungsi revenue dan cost. Penerimaan. Penerimaan adalah serupa dengan biaya fungsi total. Jika fungsi penerimaan marginal adalah derivatif pertama dari fungsi penerimaan total, maka fungsi penerimaan total dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal. Selanjutnya, jenis penerimaan. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, yaitu hasil kali antara jumlah barang yang dihasilkan atau terjual dengan harga barang per unit, atau R sama dengan FQ sama dengan Q kali P. Yang pertama, fungsi penerimaan rata-rata, yaitu penerimaan rata-rata adalah penerimaan yang diperoleh dari setiap unit output, yaitu hasil penerimaan total dibagi jumlah barang yang terjual, atau AR sama dengan R per Q. Selanjutnya, penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu output yang dihasilkan atau dijual. Marginal revenue merupakan turunan dari total revenue. MR sama dengan DR per DQ sama dengan R absen. Rumusnya yaitu AR sama dengan TR per Q sama dengan FQ per Q. Contoh soalnya, jika fungsi penerimaan marginal dari suatu perusahaan adalah
MR sama dengan FQ sama dengan 5 kurang 3Q. Tentukanlah fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan rata-rata. Integralkanlah fungsi penerimaan marginal, maka kita peroleh sebagai berikut. Perhatikan bahwa penerimaan total TR sama dengan 0 bila tidak ada produk yang terjual, sehingga konstanta K harus menjadi 0. Jadi fungsi penerimaan total yang sesungguhnya adalah TR sama dengan 5Q kurang 3/2Q kuadrat. Selanjutnya fungsi penerimaan rata-rata adalah AR sama dengan TR per Q sama dengan 5Q kurang 3/2Q kuadrat per Q sama dengan 5 kurang 3/2Q. Selanjutnya break even point atau BEP. Break even point atau BEP adalah kondisi dalam suatu operasi entitas bisnis tidak menghasilkan laba dan tidak rugi, secara sederhana impas. Selanjutnya, manfaat BP. Yang pertama, penjualan yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menyesuaikan jumlah penjualan agar tidak merugi. Yang keempat, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mendapatkan laba. Baik, saya sebagai penuliza akan melanjutkan dari materi yang telah dijelaskan oleh Yulia Sinta, yaitu komponen perhitungan dasar BEP. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost adalah salah satu komponen yang ada dalam perhitungan BEP. Sebagai contoh, fixed cost biasanya meliputi biaya penyusun mesin, biasa tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada variable cost. Variable cost merupakan sebuah biaya per unit yang memiliki sifat dinamis berdasarkan pada tindakan volume produksi. Beberapa contoh dari variable cost meliputi biaya listrik, biaya bahan baku, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, selling price. Selling price adalah komponen terakhir yang ada dalam penghitungan dasar BEP. Komponen satu ini merupakan harga jual per unit dari barang atau jasa yang sudah diproduksi. Kemudian ada jenis dan contoh soal. Yang pertama BEP unit. BEP sama dengan FC per dalam kurung P kurang VC. VC adalah fixed cost atau biaya tetap. VC adalah variable cost. Sementara P adalah price atau harga. Perusahaan segalanya memiliki total biaya tetap sebesar 100 juta dengan biaya variabel sebesar 40.000 per unit. Harga jualnya adalah sebesar 120.000. Maka perhitungan BEP unitnya adalah sebagai berikut. BEP 100 juta per dalam kurung 120.000 dikurang 40.000 sama dengan hasilnya 1.250. Jadi, perusahaan harus bisa menjual 1.250 unit untuk mencapai titik impas. Untuk menerima keuntungan, perusahaan harus mencapai jumlah penjualan di atas 1.250 unit. Lanjut, jenis dan contoh soal. Yang kedua, BEP rupiah. BEP sama dengan VC per dalam kurung kontribusi margin per unit atau harga per unit. Berdasarkan contoh di atas, perhitungan BEP rupiahnya adalah sebagai berikut. BEP 100 juta per dalam kurung 120.000 dikurang 80.000 dikali 80.000 sama dengan 200 juta. Artinya, ialah perusahaan tersebut sudah balik modal atau mencapai break-even point setelah penjualan mencapai angka 200 juta. Kemudian yang C, fungsi consumption dan saving. Fungsi consumption itu adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Rumusnya sebagai berikut. C sama dengan A plus B YD. Keterangannya, C adalah konsumsi, YD adalah pendapatan, A merupakan konsumsi, B kecenderungan konsumsi marginal MPC. Kedua, fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah S, Y sama dengan A
ditambah BYD tambah S. S sama dengan Y dikurang dalam kurung A tambah BYD. S sama dengan minus A ditambah dalam kurung 1 dikurang B, YD. Keterangannya, S adalah tabungan. A adalah tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0. 1 dikurang B itu menabung marginal atau MPS. YD adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Kemudian lanjut faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, distribusi pendapatan nasional. Kemudian kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid. Yang ketiga, pendapatan akan diterima di masa yang akan datang, expected income. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, pendapatan tertinggi yang pernah dicapai pada masa lampau. Yang terakhir, harapan atau ekspektasi masyarakat akan adanya perubahan harga. Contoh soal fungsi konsumsi. Rudi seorang tamatan SMA. Pada saat bekerja jumlah penghasilannya adalah 1.500.000 untuk konsumsinya sebesar 1.500.000. Jika penghasilannya naik menjadi 2.500.000 sebulan, jumlah konsumsinya menjadi sebesar 2 juta. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi konsumsi adalah bahasannya. Pada soal ini diketahui APC sama dengan 0,8, B sama dengan MPC sama dengan 0,5, Y sama dengan 2.500.000. Cara menentukan fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan A plus BY, C sama dengan APC dikurang MPC, Y tambah BY. C sama dengan 0,8 dikurang 0,5, kemudian 2.500.000 ditambah 0,5Y. C sama dengan 750.000 ditambah 0,5Y. Lanjut contoh soal fungsi tabungan. Apabila diketahui fungsi konsumsi suatu masyarakat C sama dengan 600 ditambah 0,75Y. Lanjut contoh soal fungsi tabungan. Apabila diketahui fungsi konsumsi suatu masyarakat C sama dengan 600 ditambah 0,75Y, fungsi tabungannya adalah pembahasannya S sama dengan Y dikurang C, S sama dengan Y, 600 ditambah 0,75Y, S sama dengan Y dikurang 600, kemudian dikurang 0,75Y. Sama dengan minus 600 ditambah 0,25Y. Baik, terima kasih telah memperhatikan hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan, terutama saya sebagai moderator apabila ada kesalahan kata, dan teman saya Yulia Sinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.